Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, untuk kali ini langsung saja kita akan masuk pembahasan pada bab 1, yaitu tentang sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Nah, untuk materinya itu ini ada di infografis, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 dan Quran surat Ibrahim ayat 9. Ini meliputi cara membaca ya, kemudian memahami arti kata dan tajwidnya. Kemudian setelah itu memahami isi kandungan dan asbabun nuzul. Kemudian yang ketiga tentang pemahaman hakikat sabar dalam musibah dan ujian. Dan yang terakhir makna ayat sejarah kaum terdahulu, yang kemudian ini nanti bisa melahirkan pola berpikir yang kritis sehingga mampu menerapkan sikap tabah, sabar, dan tawakal. Untuk memasuki materi yang pertama, kita akan masuk membahas tajwid di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Ini ada tabel ya. Poin yang pertama itu adalah lafadz walanab luwa. Itu hukum bacaannya itu adalah qalqalah sukro, karena di situ ada huruf ba yang berharokat sukun di tengah kalimat. Kemudian yang kedua itu ada idgham bigunah dengan lafadz bisyai'im minna. Ya, karena di situ ada tanwin bertemu dengan huruf mim. Ya, tanwinnya syai'im minna. Ya, syai'im minna. Nah, itu ada hamzah berharokat tanwin bertemu dengan mim. Itu hukum bacaannya idgham bigunah. Kemudian yang ketiga itu ada minal amwali. Nah, minal amwali hukum bacaannya alif lam komariah, karena sesudah huruf alif dan lam itu ada huruf lam ya, yang mana itu merupakan huruf dari lam komariah atau ada hamzah ya, minal amwali ya. Biasanya alif lam komariah ini huruf alif lamnya itu diberi tanda sukun sehingga dibaca mati, minal amwali. Nah, kemudian yang keempat ini kebalikan dari poin yang ketiga tadi. Kalau yang keempat ini alif lam syamsiyah namanya, karena sesudah huruf alif lam itu ada huruf syiddah ya, sehingga cara bacanya watsamaroti ya, alif lamnya tidak dibaca, jadi langsung ke huruf setelah alif lam. Jadi cara bacanya watsamaroti, alif lamnya tidak dibaca. Tapi kalau alif lam komariah itu alif lamnya terbaca, minal amwali. Tapi kalau alif lam komariah tidak terbaca, jadi watsamaroti. Nah, kemudian yang kelima itu ada idgham mimi ya, bacaannya adalah asobathum musibatun ya, karena di situ ada mim sukun bertemu dengan mim ya, asobathum musibatun ya. Kemudian yang keenam itu ada ikhfa hakiki ya, karena ada tanwin sesudah huruf qaf ya, musibatung qalu. Nah, itu musibatung qalu ya, jadi tanwinnya ada di huruf tak marbutohnya itu, kemudian bawahnya ada ketemu huruf qaf. Kemudian yang ketujuh itu ada lam tarkik. Lam tarkik itu lafadz Allah ya, sebelumnya ada huruf bertanda kasror, dibaca tipis, lillahi. Nah, itu namanya lam tarkik ya, lillahi. Kalau tafhim itu tebal, wallahi kayak gitu. Kemudian yang kedelapan itu ada mat arid lisukun ya. Mat arid lisukun itu ada mat di akhir ayat ya, lafal yang dibaca waqaf, roji'un. Nah, itu ada mat tabi'i ya, ain berharokat doma bertemu dengan waw sukun, kemudian bertemu dengan huruf hidup
Nah, itu kebetulan huruf nun di situ yang berada di akhir kalimat. Itu namanya mad arid lisukun. Kemudian untuk Quran surat Ibrahim ya, ini ada lafal ya'tikum naba'u, itu idhar syafawi ya, karena ada huruf mim sukun bertemu dengan nun ya. Idhar syafawi itu ketika ada mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba ya, itu namanya idhar syafawi. Pokoknya cirinya adalah idhar syafawi itu ketika ada mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf selain mim dan ba, maka itu hukumnya adalah idhar syafawi. Yang kedua itu ada ikhfa hakiki ya, karena di situ ada nun sukun bertemu huruf qaf, min qablikum. Nah, itu. Kemudian yang ketiga itu ada idgham biguna, karena ada tanwin bertemu dengan waw, wa'adin wa thamud. Nah, itu karena ada tanwin bertemu dengan waw. Tanwinnya ada di huruf dal. Ya, dal itu kebetulan berharkat kasroh tanwin bertemu dengan waw. Kemudian yang keempat itu ada iklab. Iklab itu nun sukun bertemu dengan ba ya, huruf iklab karena cuma satu ya, jadi cara bacanya mim ba'dihim. Nah, gitu. Kemudian yang kelima di situ ada guna. Guna itu ada ketika ada nun bertanda syiddah atau tasjid. Cara bacanya inna. Nah, ada gunanya. Kemudian yang keenam itu ada ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi itu mim sukun bertemu dengan ba ya, itu ikhfa syafawi ya, cuma satu itu aja kaidahnya. Mim, pokoknya mim sukun bertemu dengan ba berarti itu ikhfa syafawi. Kemudian yang ketujuh itu ada idgham biguna ya. Idgham biguna itu karena sesudah tanwin ada huruf mim, syakim mimma. Nah, idgham biguna itu hurufnya ada ya, nun, mim dan waw. Nah, kebetulan di situ ada mim di situ. Nah, setelah tanwin ada huruf mim. Kemudian yang ke-8 itu ada qalqalah kubro. Qalqalah kubro itu huruf qalqalah yang berada di huruf qalqalah mati ya, yang berada di akhir kalimat ilaihi murib. Nah, itu qalqalah sukro. Kemudian terkait dengan arti ya. Nah, arti ini ya, walanabluwannakum, ini tadi Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Itu artinya dan sungguh akan kami beri cobaan kepadamu. Nah, bisyai'im dengan sesuatu ya. Minal khaufi ya, ini ke bawah ya. Minal khaufi dari ketakutan, wal ju'i dan kelaparan, wa naksin dan kekurangan, minal amwali dari harta, wal angfusi dan jiwa, wasamaroti dan buah-buahan, wabasyiri dan berikan kabar gembira, as-sabirina orang-orang yang sabar, wabasyiri dan berikan kabar gembira, as-sabirina orang-orang yang sabar, alladina orang-orang yang ida asobathum apabila menimpa mereka ya, musibahnya itu musibatun, itu musibah, qalu mereka mengatakan inna lillahi sesungguhnya kami milik Allah, wa inna dan sesungguhnya kami ilaihi kepadanya rojiun kembali. Kemudian yang Quran surat Ibrahim, alam apakah tidak atau belum, ya'tikum datang kepadamu, alladina orang-orang yang min qablikum dari sebelum kalian, kaum Nuhin wa Adim wa Thamud, kaum Nuh dan Ad dan Thamud, walladina min ba'dihim dan orang-orang dari sesudah mereka. La ya'lamuhum tidak mengetahui mereka, ilallahi selain Allah, ja'athum telah datang kepada mereka, rusuluhum rasul-rasul mereka, bil bayyinati dengan bukti-bukti nyata, faruddu lalu mereka menutupnya, aidiyahum tangan mereka, fi afwahihim ke dalam mulut mereka, waqalu dan mereka berkata, inna sesungguhnya kafarna kami mengingkari, bima dengan
atau terhadap apa ursiltum kamu suruh atau kamu utus, bihi dengannya, wa inna dan sesungguhnya kami, lafi syakin sungguh dalam keraguan-raguan, mimma terhadap apa tad'unana kamu menyuruh kami, ilaihi kepadanya, muribin menggelisahkan. Nah, itu arti dari Quran surat Al-Baqarah ayat 155 dan Quran surat Ibrahim ayat 9. Nah, kemudian terkait dengan perilaku sabar ini, ya kita langsung geser ke bawah, ya, bahwa sabar itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama, ini poin yang A, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kemudian yang kedua, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Dan yang ketiga, sabar dalam menerima takdir Allah. Nah, itu ya materi pertemuan kita hari ini. Nanti akan saya kirimi file PDF buku PAI ini ya, bisa dipelajari lagi. Nah, sekarang nanti tugas kalian adalah merangkum materi apa yang sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi tulis resum atau rangkuman singkat saja sebagai bukti bahwa kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Itu saja dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf dan sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.